AHY tampilkan testimoni peserta KLB ditawari uang. Awas kasus hukum itu. AHY lakukan konferensi pers untuk menampilkan video testimoni dari peserta KLB Deli Serdang yang ditawari uang 100 juta. Dalam video itu, orang yang mengenali diri sebagai Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mobagu Gerard Peter Runtu Thomas mengaku hanya menerima uang 5 juta setelah mengikuti KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya ikut karena diiming-imingi uang sebesar 100 juta. Kalau sudah tiba di lokasi akan dapat 25%, yaitu 25 juta. Selesai KLB akan dapat sisanya 75 juta, tapi nyatanya kita cuma dapat uang 5 juta, kata Gerald dalam video tersebut. Gerald menceritakan mulanya telah menolak ajakan mengikuti KLB. Saat dihubungi koordinator Sulawesi Utara bernama Feki Kandei, saat kedua kali dihubungi, Feki mengiming-imingi uang 100 juta kepada Gerald jika hadir di KLB dan memilih ketua umum baru, yaitu Muldoko. Menurut Gerald, pemberontakan itu dapat direndam karena mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, memberikan tambahan uang 5 juta. Total itu dapat uang 10 juta, ujar Gerald. Gerald mengaku merasa bersalah dan menyesal karena mengikuti KLB Demokrat tanpa seizin Ketua DPC Kota Mobagu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan keterlibatan saya, tanpa pamitan sama ketua, tanpa minta persetujuan, tanpa minta SK saya sudah melangkahi ketua. Datang ikut kongres dengan ajakan Bapak Feki karena iming-iming uang gede, kata dia. Ini berita yang mengagetkan lainnya yang menyempurnakan tindakan reaktif yang datang dari kubu AHY. Tapi makin kesini saya makin bingung, karena setiap reaksi yang mereka sampaikan kesannya seperti orang yang cari panggung dan sengaja ingin membentuk opini di publik. Apakah masuk logika hal yang kalau benar sesuai pengakuan orang di video tersebut, terindikasi melanggar hukum, disampaikan kepada wartawan? Bukankah kepada pihak berwajib? Apakah menurut AHY itu bukan salah satu pelanggaran hukum? Kedua, kalaulah asumsi kita benar orang tersebut hadir di sana dan diiming-imingi dengan uang, apakah peluang yang sama tidak boleh terjadi saat dia diminta membuat video testimoni tersebut? Dengan rekan cucak yang mau melakukan perbuatan tidak terpuji hanya untuk mendapatkan uang sebagai imbalan, bukankah rekam jejak itu bisa terjadi juga saat dia diminta merekam videonya? Ketiga, dengan sikap lebih mendahulukan menerangkan hal itu kepada wartawan sebelum ke pihak kepolisian, saya melihat ada kebiasaan yang mungkin terjadi di sini, bahwa segala macam politik uang sepertinya sudah biasa dilakukan. Yang penting sekarang bentuk opini dulu, mengenai masalah hukumnya nanti diatur belakangan. Seperti itu kesan yang saya dapat dari pelakuan mereka atas video testimoni. Keempat, saya kira siapapun yang disebut namanya dalam video tersebut harus membawa ini ke ranah hukum. Saya tidak tahu apakah Feki yang dia sebut itu memang real ada orangnya atau tidak, tapi yang lainnya yang dia sebut jelas ada orangnya. Nazarudin dia sudah sebut sebagai orang yang memberikan uang. Ini perlu klarifikasi atau sekalian diusut tuntas karena penting untuk menjelaskan semua permasalahan ini, dan termasuk untuk menjawab keadilan yang diminta masyarakat atas kekisruhan ini. Penutup, saya kok malah membaca itu adalah uang saku, seperti yang diberitakan sebelumnya di beberapa media, bahwa setiap peserta KLB akan diberikan uang saku untuk membantu biaya perjalanan mereka. Tapi, terus terang itu hanya dugaan saya. Yang terpenting dari itu semua adalah, harus ada yang menghentikan cara-cara berkomunikasi yang tidak baik seperti ini. Dan saya lihat terus-menerus dilakukan. Ingin berbicara dengan presiden, dia sampaikan di Facebook. Mau melapor ke polisi, dia ngomong di Twitter. Berdoa ke Tuhan, dia sampaikan di Instagram. Giliran ada kasus hukum, dia ngomong ke wartawan. Kan aneh. SBY tidak sesuai impian dan perbuatan. Kalau kita tanya ke publik, apa menurutnya cita-cita SBY sekarang ini? Semua pasti menjawab AHY presiden. Mungkin mayoritas orang akan menjawab sama, tapi kalau melihat apa yang dilakukan SBY untuk mencapai itu, apakah relevan? Masih di jalur yang tepat? Saya kira tidak satupun dari langkah yang dia ambil yang dapat mendukung AHY ke posisi itu dengan pasti. Semuanya terkesan pemaksaan. Dipaksakan AHY pada posisi yang dia kira pas untuk kemudian melangkah ke kontestasi Pilpres, saya pikir salah posisi.
Dari awal, sesaat setelah AHY kalah dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta, seharusnya SBY menempa AHY mulai dari level lebih rendah. Tidak memaksakan pada level tinggi, karena publik lebih suka yang organik, yang tumbuh dengan alami, bukan dikarbit. Untuk menjadi langkah awal, dia bisa memulai menumbuhkan jiwa kepemimpinan AHY dari daerah yang paling dia kuasai, Jawa Timur misalnya. Tahun 2018 ada pilkada di sana. AHY seharusnya bisa menjadi dipasangkan dengan Khofifah sebagai wagub. Atau kalau memang ada yang lebih rendah juga tidak masalah. Di Pacitan tahun 2020 tersedia posisi bupati untuk dikontestasikan. Saya yakin kalau AHY diusung di sana pada saat itu, dia pasti memenanginya. Karena selain pendukungnya banyak, juga merupakan kampung halaman keluarga AHY. Terbukti, keponakan SBY sekarang memenangkan posisi itu dengan suara 72%. Kalau AHY mungkin saja menjadi 90%. Dari posisi ini dia akan beranjak ke level lain dalam negeri, misalnya Pilgub. Kalau tidak ada, barulah dipadu-padankan posisinya sebagai kepala daerah dengan tugas kepengurusan di partai. Dari pengalaman-pengalaman seperti ini, publik akan melihat AHY tumbuh dari prestasi satu ke prestasi lainnya. Itu menjadi modal agar publik kelak mempercayainya bila ditempatkan di kontestasi Pilpres. Begitu juga saat harus terjadi kisruh dengan masalah perebutan posisi ketum antara AHY dengan Muldoko. Saya kira itu tidak akan memberikan dampak positif bagi AHY untuk menuju ke kursi kepresidenan, menang ataupun kalah. Kalau dia menang, orang tetap belum memandang dia sebagai orang yang pantas memimpin, karena publik melihat kemenangan memperebutkan kembali posisi ketum bukan atas keringat dan darahnya AHY, melainkan SBY. Sedangkan prestasi lain tidak ada yang bisa dilihat. Apalagi kalau kalah dalam sengketa perebutan ketum ini, otomatis nama AHY akan lenyap dari peta pertarungan menuju RI 1. Maka, SBY seharusnya menekan seluruh egonya. Mulai menanyai kata hati yang paling dalam bahwa sesungguhnya posisi ketum justru akan pas di tangan Muldoko. Dengan negosiasi kemudian, AHY menjadi sosok yang akan diasah secara bersama-sama untuk kelak siap dipajang di etalase kontestasi Pilpres mendatang. Tapi, karena memang pengalaman memimpin daerah yang tidak diambil sebelumnya, saya kira mau bagaimanapun caranya, Pilpres 2024 ini bukanlah peluang yang ideal bagi AHY. Terlalu dekat waktunya dan terlalu minim prestasi AHY yang dapat dibanggakan, kalau tidak bisa dikatakan tidak ada. Maka, kengototan SBY untuk tetap mempertahankan anaknya pada posisi ketum, saya kira juga bukan langkah yang tepat kalau dia memang ingin AHY kelak dipertarungkan di Pilpres. Dia harus mundur dulu beberapa langkah untuk kemudian nanti melompat lebih jauh di tahun 2029. AHY jelas masih ideal untuk kontestasi di tahun itu. Bahkan, bila dia bisa menabung prestasi demi prestasi dari sekarang, bisa jadi Pilpres 2029 dia menjadi kandidat yang paling mumpuni. Satu bentuk kepemimpinannya memang sepertinya terlewatkan untuk dipikirkan oleh SBY. Dia kira mentang-mentang sekarang zamannya serba instan, maka pemimpin pun bisa yang instan-instan saja. Yang penting kelihatan matang walaupun matangnya matang karbitan. Dia lupa, publik tidak terkecoh dengan zaman. Pemimpin sekarang semua lahir dari perjuangan yang panjang, mulai dari tahap yang paling rendah. Coba sebut siapa pemimpin di negeri ini yang muncul begitu saja, tanpa ada tahapan prestasi yang mereka capai sebelumnya. Saya melihat tidak ada. Bahkan, seorang Anies pun lahir dari tabungan prestasi-prestasinya masa lalu. Terlepas itu, tabungan yang nyata atau sekedar pengakuan dan terlepas dari cara dia memoles prestasi yang bukan miliknya. Tapi publik melihat dia jauh lebih berprestasi dari seorang AHY.